Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Zuhur rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang pada kesempatan siang hari ini kembali menghadirkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk salat Zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita selama hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti risalahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan puasa sering juga disebut sebagai Syahrul Mubarak, yang artinya adalah bulan yang penuh barokah. Keberkahan sering dimaknai sebagai ziyadatul khair atau semakin berlipat gandanya kebaikan-kebaikan. Ketika seseorang memiliki sesuatu dan kemudian sesuatu disebut sebagai sesuatu yang barokah, itu salah satu cirinya apabila kepemilikan yang dia punya itu bisa melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Paling tidak ada 3 keberkahan yang ada dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah keberkahan ilmu, yang kedua adalah keberkahan harta, yang ketiga adalah keberkahan waktu. Keberkahan ilmu ini sebagaimana yang telah diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat yang telah menerima wahyu dan kemudian mewariskan ajaran Islam ini kepada seluruh umat manusia, dan sampai sekarang masih dilaksanakan seluruh ajarannya dan bahkan semakin banyak. Kalau dulu Rasulullah di masa kenabian di era Makkiyah di kota Mekah mungkin pengikut Islam itu hanya sekitar 300-an orang, maka saat ini jumlah penduduk muslim di muka bumi ini diperkirakan sekitar 1,9 miliar. Bisa dibayangkan keberkahan ilmu yang terus mengalir kepada Rasulullah dan para sahabat atas tersebarkannya ajaran Islam itu seluruh penjuru dunia. Itu maknanya ilmu yang barokah, yang semakin membawa manfaat, semakin membawa kebaikan kepada seluruh umat manusia. Ada juga keberkahan dari sisi harta, di mana apabila seseorang memiliki harta, mungkin tidak harus banyak, syukur-syukur kalau banyak, tapi yang jauh lebih penting itu adalah apakah harta yang dimiliki itu mampu melipat gandakan kebaikan yang dia miliki. Apabila yang dimiliki itu walaupun cuma sedikit tapi bisa melipat gandakan kebaikan, mampu memberikan kemanfaatan kepada sesama manusia, maka itu adalah harta yang barokah. Sebaliknya walaupun harta itu banyak, tapi kalau justru menjadi lantaran, menjadi sarana untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu salah satu pertanda tidak berkahnya harta. Kemudian yang ketiga adalah keberkahan dari sisi waktu. Nah, ini salah satu poin yang mungkin perlu kita garis bawahi, karena salah satu hal penting di bulan Ramadan ini adalah di mana waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini menjadi sangat barokah. Terlebih kalau kita di malam hari kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah yang lain di malam hari di bulan Ramadan ini, ada satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, yang itu kebaikannya nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi dalam tahun ya sekitar 83 tahun. Ya, bayangkan satu malam itu nilainya lebih baik daripada
83 tahun. Padahal kita juga tidak tahu apakah usia kita nanti bisa sampai 83 tahun. Orang mungkin sampai umur 83 itu untuk ukuran manusia sekarang itu sudah luar biasa. Sudah banyak mungkin para pendahulu kita yang umurnya mungkin hanya sekitar 60-an, 70-an, 80 itu sudah istimewa. Nah, ini ada satu malam yang kebaikannya lebih daripada 1000 bulan, yang konversinya sekitar 83 tahun. Betapa meruginya kita apabila di malam-malam kita di bulan Ramadan itu tidak kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah supaya kita mendapat kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Terkait dengan waktu ini, bahkan Allah secara khusus membuat satu surat yang insya Allah sudah kita hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu itu dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Sampai-sampai Allah bersumpah atas namanya. Kalau kita ingin meyakinkan seseorang, biasanya kita mengucapkannya dengan demi Allah, menyandarkannya kepada zat yang paling tinggi, zat yang paling besar. Tapi dalam hal ini karena Allah adalah zat yang paling tinggi, maka ketika dia bersumpah menggunakan salah satu makhluknya, itu menunjukkan bahwasanya makhluk yang dia jadikan sebagai objek sumpah itu ada sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan seandainya Allah tidak menurunkan surat yang lain dan hanya menurunkan surat Al-Asr ini, itu sudah cukup dijadikan pedoman oleh manusia untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Nah, dalam hal ini Allah kemudian mengatakan bahwasanya sesungguhnya manusia itu akan benar-benar berada dalam kerugian. Walaupun kita mungkin saat ini sudah merasa banyak berbuat kebaikan, tapi nanti di akhirat kita juga akan tetap merasa merugi karena ternyata kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di dunia ini masih terasa kurang. Apalagi kalau ternyata kita tidak memiliki tabungan amal kebaikan di dunia, maka kita akan merasa semakin merugi. Namun di antara orang-orang yang merasa merugi itu tetap ada orang-orang yang beruntung. Nah, siapakah itu? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang beriman ini? Ya. Dalam banyak ayat yang lain Allah juga banyak memberikan definisi. Salah satunya misalnya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka semakin bertambahlah keimanannya. Pertanyaannya adalah pada saat apa hati kita itu tergetar? Apakah pada saat disebut nama Allah atau mungkin disebut nama yang lain? Gitu. Mungkin dulu ketika kita masih remaja, masih SMA, begitu, ketika kita sedang naksir seseorang, ya, jangankan disebut namanya, kadang kita cuma melihat sepedanya saja kita merasa semriwing di hati. Gitu, ya. Itu mungkin gambaran perumpamaan orang yang bergetar hatinya. Tapi sesungguhnya orang yang beriman itu yang menyebabkan hatinya bergetar itu adalah ketika disebut nama Allah. Jadi kalau kita belum sampai kepada ciri itu, boleh jadi keimanan kita masih belum sesuai yang diinginkan oleh Allah sebagaimana dalam Quran surat An-Nahl. Kemudian orang yang kedua yang tidak akan merugi adalah illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, yang senantiasa beramal soleh. Nah, di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita seluas-luasnya untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya agar tadi keberkahan waktu yang kita miliki di bulan Ramadan ini benar-benar optimal. Kemudian yang ketiga, illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Kebenaran dalam ini adalah
kepanjangan Islam itu sendiri, karena inna dina indallahil Islam. Maknanya berarti sebagai seorang mukmin kita juga punya kewajiban untuk berdakwah, karena saling mengingatkan itu tidak mungkin dilakukan kalau hanya satu orang, minimal 2 orang. Berarti setiap mukmin itu punya kewajiban untuk mendakwahkan Islam kepada orang yang lain. Balighu anni walau ayat, ya, sampaikan walaupun hanya 1 ayat. Kemudian yang terakhir, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Dan ini pula lah yang ingin kita capai di bulan Ramadan ini, karena salah satu esensi dari bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita melatih kesabaran. Hal-hal yang di hari-hari biasa kita dibolehkan makan minum ya di siang hari, tapi kita di bulan Ramadan ini diminta untuk bersabar, diminta untuk menahan diri, ya, dalam rangka untuk melatih jiwa kita, melatih diri kita agar bisa menjadi pribadi yang sabar dan istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya semata dari Allah, kalau yang salah dan Kristen pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.